Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurul Febrianti pada mata kuliah pembelajaran PKN di SD. Saat ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-6 yang dalam pertemuan ini kita akan membahas bagaimana konsep serta prinsip kepribadian nasional, semangat kebangsaan dan cita tanah air dan juga bela negara yang kaitannya sangat erat dengan pendidikan kewarganegaraan, di mana peserta didik diharapkan ditumbuhkan sikap-sikap atau sifat-sifat yang banyak ini. Oke, kita bisa mulai. Kemampuan akhir yang diharapkan, kalian mampu menjelaskan konsep serta prinsip kepribadian nasional, semangat kebangsaan, cita tanah air, dan juga bela negara. Kita akan membahas ketiga konsep ini. Yang pertama prinsip kepribadian nasional, lalu prinsip semangat kebangsaan, dan tanah air, cinta tanah air, dan juga bela negara. Konsep dan prinsip kepribadian bangsa Indonesia memiliki integritas, sikap, dan nilai kepribadian yang tidak mudah digoyahkan oleh tekanan dari bangsa lain. Terbukti memang Indonesia sudah 2 kali dijajah oleh negara Jepang dan Belanda, tidak goyah juga, dan akhirnya dapat merdeka di tahun 1945. Dan ini menjadi bekal yang juga sangat bagus untuk rakyat Indonesia, tidak mudah terpecah walaupun memang tidak bisa dihindari konflik-konflik horizontal yang memang kerap terjadi di Indonesia. Namun sampai saat ini lebih dari 70 tahun Indonesia masih tetap berdiri sebagai sebuah negara bangsa. Kalau dilihat dari keanekaragaman bangsa Indonesia sebagai kebudayaan nasional, memang Indonesia merupakan masyarakat atau negara yang sangat majemuk dilihat dari suku, agama, ras, budaya, dan lain sebagainya. Jika dilihat seperti yang di depan, kalau dilihat dari fisik atau ras, kita ada Papua, ada Melanosoid, Mongoloid, dan Widoid. Dari perbedaan suku bangsa banyak sekali, kalian bisa sebutkan satu persatu, mulai dari Aceh sampai Papua, kalian boleh sebutkan. Agama yang memang sudah ditetapkan oleh negara, ada 6 agama yang diakui, dan beberapa kepercayaan sudah boleh juga dimasukkan dalam kolom KTP. Dan terakhir adalah jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Kebudayaan daerah sebagai unsur kebudayaan nasional. Kebudayaan daerah dibagi atas unsur-unsur kebudayaan seperti bahasa, kesenian, kepercayaan, dan adat istiadat. Unsur-unsur itulah yang membedakan antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Kebudayaan daerah itu menjadi unsur penentu kebudayaan nasional. Oleh karena itu, tidak ada kebudayaan nasional bila tidak ditunjang oleh kebudayaan daerah. Siapa yang bisa mewakili satu daerah tertentu bahwa tarian itu merupakan tarian nasional yang bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia? Tentu akan sangat susah untuk memilihnya, karena pada dasarnya setiap daerah memiliki tarian masing-masing, ciri khas tertentu, ciri khas masing-masing, dan ini memperkaya sebagai kebudayaan nasional. Pengenalan keanekaragaman budaya di Indonesia. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang berarti akal. Sebenarnya materi ini kita lebih bahas di pendidikan multikultural yang sangat lebih mendalam, yang kita bahas terkait tentang multikultural, budaya, banyak hal. Yang jelas ini merupakan hasil karya cipta manusia yang memang ada rasa, karsa, dan karya. Bisa dilihat banyak sekali yang bisa diciptakan atau sistem kepercayaan yang berhubungan dengan kebudayaan di Indonesia, seperti kesenian, bahasa, sistem kemasyarakatan, mata pencaharian, religi atau kepercayaan, dan peninggalan sejarah. Arti dari kata kebudayaan nasional sebagai jati diri bangsa, bahwa kebudayaan nasional merupakan alat penghubung antar daerah dan antar budaya, alat lambang identitas nasional, lambang kebanggaan nasional, pemersatu berbagai suku bangsa dengan suku bangsa lainnya. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa Indonesia serta ciri khas bangsa Indonesia. Integrasi nasional. Untuk mewujudkan suatu kesatuan nasional dikenal dengan istilah integrasi nasional. Maka jika tidak satu, namanya disintegrasi nasional. Disintegrasi nasional merupakan hal yang tentu tidak diinginkan di Indonesia, karena memang hal itu bisa saja terjadi mengingat bahwa Indonesia merupakan daerah yang sangat besar, penduduknya banyak, suku budaya agamanya yang cukup banyak, sehingga disintegrasi nasional mungkin saja dapat terjadi. Namun kita fokuskan pada integrasi nasional saja. Integrasi nasional yaitu suatu proses dan hasil kehidupan sosial yang dicapai melalui beberapa tahap. Ada akomodasi, kerjasama, koordinasi, dan asimilasi.
Bisa dibaca juga dari poin-poin dari 1 sampai 7 di dalam PowerPoint-nya dan juga di dalam modul nanti. Lalu apa faktor penunjang dari integrasi nasional? Mengingat Indonesia dapat bertahan lebih dari 70 tahun menjadi negara bangsa yang kokoh sampai sekarang, tidak pecah, tidak hilang sebagai negara gitu ya. Karena negara bisa saja hilang atau bisa saja pecah jadi negara lain dan lain sebagainya. Tapi kenapa Indonesia juga pada akhirnya mampu bertahan gitu ya lebih dari 70 tahun? Apa faktor penunjang integrasi nasionalnya? Bahasa nasional merupakan bahasa yang juga penting. Indonesia beruntungnya memiliki bahasa nasional, bahasa Indonesia. Di India mereka melakukan atau memiliki bahasa India, tetapi jika ada satu provinsi lain dengan provinsi lain bertemu gitu ya orang-orangnya, mereka akan menggunakan bahasa Inggris karena bahasa India mereka tentu berbeda-beda. Beruntunglah Indonesia memiliki bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, makanya bahasa pemersatuan atau bahasa pemersatu. Pancasila sebagai ideologi juga menjadi penunjang kesadaran dan solidaritas kelompok. Dan yang ketiga, perundang-undangan yang bersifat nasional. Sumber hukum tertinggi di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 45 yang juga merupakan salah satu faktor penunjang integrasi nasional. Konsep dan prinsip semangat kebangsaan. Nasionalisme berasal dari kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Nasionalisme dapat dipandang sebagai suatu paham rasa kebangsaan atau kesadaran sebagai bangsa yang didasarkan pada adanya rasa cinta kepada tanah airnya untuk mencapai, mempertahankan, mengabdikan identitas dan integrasi kekuatan bangsanya. Teori Ernest Renan, teori yang cukup relate terhadap Indonesia, kita bisa lihat dia salah satu profesor di Sorbonne di Paris, universitas yang cukup terkenal. Dengan teori Renan menyatakan bahwa bangsa atau kebangsaan tidak tergantung daripada persamaan bahasa. Tidak usah suatu bangsa itu bahasanya satu. Indonesia memiliki banyak sekali bahasa daerah, namun beruntungnya memang tadi yang saya katakan Indonesia memiliki bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Namun yang paling poin pentingnya adalah le désir d'être-ensemble, kehendak untuk hidup bersama. Tidak peduli agama, suku, bangsa yang berbeda-beda ini, tidak peduli perbedaan yang terjadi, namun ketika ada kehendak untuk hidup bersama, maka terjadilah sebuah negara bangsa. Menurut Ernest Renan. Dan ini juga terbukti di India misalnya, mereka memiliki bahasa yang berbeda-beda, tapi ketika mereka memiliki kehendak untuk hidup bersama, terjadilah negara. Lalu selanjutnya salah satu filsuf dari Jerman, Otto Bohr, juga terkait tentang nasionalisme. Dia mengemukakan bahwa bangsa adalah salah satu persamaan, satu persatuan karakter, watak, yang persatuan karakter dan watak ini tumbuh, lahir, terjadi karena persatuan pengalaman. Indonesia memiliki pengalaman yang luar biasa, dijajah oleh Belanda dan Jepang dan memiliki nasib sama sehingga sama-sama merasa bahwa terjajah. Akhirnya mereka para pendiri bangsa ini menginginkan untuk pengalaman yang sama ini haruslah menjadi hal yang bahan bakar yang luar biasa untuk memerdekakan negara kita, negara Indonesia. Dan selanjutnya ada beberapa konsep nasionalisme dari beberapa para pakar, nanti Anda bisa baca sendiri dalam modul dan juga PowerPoint. Faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia antara lain ini. Lalu ada juga beberapa teori monodualistik, monopluralis, dan integralistik yang memang diakui di Indonesia. Dan Indonesia memiliki Bhinneka Tunggal Ika, Unity in Diversity, yang merupakan slogan dari Indonesia. Dan ini merupakan paham-paham yang bertentangan dengan nasionalisme, sukuisme, terlalu cinta terhadap sukunya, ini bagus. Tapi saat dia menjelekkan suku lainnya atau menganggap suku lain lebih rendah dibandingkan sukunya, ini merupakan hal yang tidak bertentangan dengan nasionalisme dan tidak baik tentunya. Chauvinisme, kalian mungkin pernah dengar juga. Negara yang merasa negaranya lebih kuat dibandingkan negara lain sehingga boleh menjelek-jelekan negara lainnya, ini termasuk sikap chauvinisme, sikap yang tidak baik juga.
kedaerahan yang terlalu sama dengan sukuisme dan ekstremisme ini lebih paham yang terkait tentang bagaimana memaksakan ideologinya terhadap ideologi negara tertentu dengan cara-cara yang ekstrem seperti itu. Maka apa itu patriotisme? Ya bisa dibaca juga. Saya rasa paham makna dari patriotisme. Oke, selanjutnya yang terakhir konsep serta prinsip cinta tanah air dan bela negara. Konsep dan prinsip cinta tanah air dan bela negara ini yang harus ditanamkan pada peserta didik, apalagi di sekolah dasar, mengenalkan Indonesia sebagai negara yang seperti apa, kenapa harus cinta terhadap tanah airnya, apa yang membuat dia bangga hidup di Indonesia misalnya. Kalian bisa lakukan dengan model atau metode yang kalian kembangkan sendiri. Lalu juga kok prinsip dan bela negara, karena tertuang juga di Undang-Undang Dasar 45 bahwa kita berhak dan wajib untuk membela negara kita juga tentunya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya pada pertemuan kali ini. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya sebelum akhirnya kalian akan melaksanakan ujian tengah semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.